SPT tahunan pribadi kita bisa kita isi hanya dalam waktu 1 menit dan hasilnya nihil. Bahkan kurang dari 1 menit dan kita sudah bisa menyelesaikan SPT tahunan pribadi kita secara online, dan tentunya kita tidak perlu antri lagi di kantor perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Isnaini Panglima. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara cepat lapor SPT tahunan pribadi secara online hanya dalam waktu 1 menit. Dan tentunya dengan memahami langkah-langkah ini, maka teman-teman tidak perlu antri lagi di kantor perpajakan setempat untuk melakukan pelaporan SPT tahunan pribadi kita secara online. Nah, bagaimana caranya supaya SPT tahunan pribadi kita bisa dilaporkan dengan cepat melalui online? Caranya sangat mudah sekali teman-teman ya. Tapi sebelum lanjut, saya beritahukan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Baik, kita mulai teman-teman. Nah, silahkan ketikkan di pencarian ya, di Google itu DJP online ya, seperti ini. Ini sudah muncul ya, saya klik. Oke, tampil seperti ini. Silahkan klik DJP online pajak ya, atau yang ini ya, djponline.pajak.go.id. silahkan diklik. Oke, tampil seperti ini, silahkan dihilangkan. Nah, di sini ada login ya, kita menggunakan NPWP kita dan kata sandi. Nah, kata sandi ini adalah password email yang sudah terpaut ketika kita meminta kode e-PIN di kantor perpajakan setempat ya. Untuk mendapatkan kode e-PIN, nanti teman-teman silahkan bawa KTP ataupun email yang aktif ke kantor perpajakan setempat untuk diberikan kode e-PIN supaya nanti kita bisa melakukan pelaporan secara online. Dan di sini kode captcha-nya ya, ini setiap beberapa detik berubah ya. Oke, nah di sini kita masukkan NPWP-nya ya. Saya anggap teman-teman sudah memiliki kode e-PIN dan sudah melakukan registrasi di website DJP online ya. Oke, saya masukkan NPWP-nya seperti ini ya. Ini nomornya. Kemudian di sini kata sandinya kita masukkan. Oke, saya ketikkan di sini. Oke, sudah ya. Nah, di sini kode captcha-nya kita ketikkan. Oke, sudah. Setelah itu kita klik login. Oke, sudah masuk. Nah, sebelum kita lanjut mengisi SPT tahunan pribadi kita, terlebih dahulu teman-teman sudah masuk di email ya, yang sudah terpaut dengan kode e-PIN atau NPWP kita. Nah, ini sudah saya masuk ya teman-teman di email, karena nanti ada kode registrasi yang akan dikirim ke email ini, kemudian kita copy dan kita pastikan di sini supaya pengisiannya komplit ya. Oke, nah sekarang kita sudah diberikan kartu NPWP ya, yang ini. Jadi kita bisa cetak, kemudian kita bisa laminating, dan intinya sama dengan kartu yang dicetak oleh kantor perpajakan setempat. Setelah itu kita pilih lapor. Oke, tampil seperti ini, ada e-form dan ada e-filing. Oke, silahkan pilih e-filing. Nah, tampil seperti ini. Nah, di sini akan muncul tahun atau masa pajak yang sudah kita laporkan ya, 2016, 2017, 18, 19, 2020. Nah, kenapa 2021 belum muncul? Karena 2021 kita laporkan di tahun 2022. Seperti itu teman-teman ya. Kita pilih buat SPT. Nah, sekarang kita akan mengisi SPT tahunan pribadi kita ya. Nah, di sini ada formulir yang harus kita isi. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, silahkan dipilih ya ataupun tidak ya. Kalau iya, tampilannya seperti ini ya, kita disuruh untuk mengisi atau mengupload SPT ya. Kalau tidak, akan tampil seperti ini. Oke, saya pilih tidak ya. Terus, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Ya, tinggal dipilih saja ya. Oh, tidak. Nah, seperti ini. Terus di bawahnya, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Nah, saya pilih iya, karena kurang ya. Nah, bruto ini adalah penghasilan kotor ya teman-teman. Jadi saya pilih tidak ya, karena kurang dari 60 juta. Saya klik SPT 1770 SS ya.
Nah, tampil seperti ini. Nah, di bawah silahkan pilih tahun pajak ya. Oke, karena saya mau melaporkan 2021, saya pilih 21 ya. Ini saya laporkan di 2022 ya. Nah, di sini saya pilih normal ya, karena bukan pembentulan. Setelah itu saya pilih selanjutnya. Nah, tampil seperti ini. Nah, di sini penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau penghasilan neto dalam negeri, ini saya masukkan 35 juta ya. Nah, 35.049.600 rupiah, karena saya penghasilan bulanannya adalah sekitar 2.920 ya. Ini bulanannya ya, 2.920.800. Nah, ini penghasilan bulanan saya ya. Saya kalikan dengan 12 ya, 12 bulan, hasilnya 35 ya, sama ya. Oke. Setelah itu di sini saya klik ya. Nah, di bawah akan muncul kurang bayar. Kenapa kurang bayar muncul? Karena di sini kita belum memilih penghasilan tidak kena pajak ya. Silahkan dipilih. Nah, tampil seperti ini. Ini tidak kawin, tidak ada tanggungan, tidak kawin dan 1 tanggungan. Silahkan dipilih ya, kawin 1 tanggungan, 2 tanggungan, 3 tanggungan dan seterusnya. Oke, saya pilih 2 tanggungan ya. Ini karena saya punya 2 anak. Oke, nah di sini akan muncul 67.500.000 dan di bawahnya sudah nihil, sudah 0 ya. Setelah itu saya pilih berikutnya. Nah, di sini akan muncul dasar penghasilan yang dikenakan PPh final ya. Di sini tinggal diisi ya, kalau ada tinggal diisi saja. Ini saya pilih 0 ya kalau saya. Selanjutnya atau berikutnya, daftar harta atau kewajiban. Ini jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak ya. Kalau ada silahkan diisi, kalau tidak ada silahkan dikosongkan atau pilih 0 ya. Oke, saya pilih 0 seperti ini. Saya pilih berikutnya. Nah, di sini akan muncul pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi dan seterusnya, silahkan dipilih setuju. Setelah itu saya pilih selanjutnya. Nah, ini sebelum kita memilih kode verifikasi, kita cek dulu ya. Ini 2021 pembetulan 0, statusnya nihil, harus nihil ya. Terus setelah itu jumlah tidak ada, catatan lengkap ya. Nah, di sini saya pilih ambil kode verifikasi. Saya klik, dikirim via email ya. Setelah itu pilih OK. Nah, token telah dikirim ke email Anda. Saya klik yes. Sekarang saya buka email ya. Kita tunggu ya, sudah masuk ya. Yang ini kode verifikasi. Oke, ini kode verifikasinya, silahkan di copy. Yang ini ya, kode servernya harus sama ya, 857. Saya copy, saya masukkan di sini. Kode servernya EF, terakhirnya 57 ya. Kita cek EF dan terakhirnya 57, sama ya. Setelah itu kita pilih kirim SPT. Penghasilan Anda di bawah PTKP ya. Memang betul ya. Ditutup saja. Apakah Anda puas atau tidak puas? Ya, kita pilih puas ya, karena secara pribadi saya puas ya. Nah, hasilnya sudah muncul. Kita cek di email apakah ada yang masuk. Oke, yang ini sudah masuk ya, bukti penerimaan elektronik. Nah, ini hasilnya nihil. Ya, kita cek juga di sini. Kita lihat atau pilih yang ini. Lihat BPE ya. Nah, hasilnya nihil atau 0. Jadi sama dengan yang dikirim di email kita, ya. Nah, kalau kita mau kirim lagi ke email, silahkan pilih kirim ulang BPE supaya nanti ada arsip kita di email. Oke, teman-teman, saya kira ini tutorial singkatnya tentang cara cepat lapor SPT tahunan pribadi kita secara online hanya dalam waktu 1 menit. Nah, kenapa dia lama tutorialnya? Karena saya perlu menjelaskan setiap item yang ada pada perintah yang muncul di website DJP online ini ya. Kalau sudah hafal jalurnya atau item-itemnya, tinggal kita klik saja, isi, kemudian next, dan OK.
Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, kemudian di share ke sosial media masing-masing supaya semua bisa merasakan manfaat dari tutorial ini. Dan yang paling penting adalah silahkan di subscribe ya, untuk bisa berlangganan, untuk bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih atas waktunya untuk menonton. Kita bertemu di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.